Perubahan iklim jadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di tahun 2024. Selain dinamika politik, keamanan siber, dan masih banyak lagi. PBB sudah mengingatkan kalau El Nino yang muncul di pertengahan tahun 2023 kemungkinan akan lebih panas lagi di tahun 2024. Padahal tahun 2023 sudah tercatat jadi tahun paling panas sepanjang sejarah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menekan dampak perubahan iklim dari sektor ekonomi dan keuangan syariah? Bersama saya sudah ada Head of BSI Institute, Dr. Lukian Tamani. Pak Lukian, gimana kabarnya? Baik, Cindy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Lukian kan di sektor keuangan juga punya strategi tersendiri untuk menekan dampak dari perubahan iklim. Namanya climate finance. Nah, mungkin boleh jelasin dulu climate finance itu apa dan sejauh mana perannya dalam menghentikan dampak tadi? Ya, baik. Terima kasih, Cindy. Jadi kalau kita bicara climate finance, dia adalah skema pembiayaan dan pendanaan yang dikhususkan untuk proyek-proyek aktivitas yang bisa mengendalikan atau mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi misalnya kalau kita bicara sebut tadi El Nino, kita harus ada inisiatif dari lembaga keuangan untuk juga mensupport apakah itu dampak El Nino atau mengurangi supaya El Nino tidak sering lagi gitu, atau pemanasan itu global tidak memburuk seperti itu. Nah kalau kita bicara climate finance ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah sifatnya mitigasi, kita ya mengantisipasi. Jadi jangan sampai emisi karbon meningkat, kemudian kan kita lapisan ozon semakin menipis gitu. Yang kedua adalah sifatnya antisipasi atau kita ya mengadaptasi lah dengan kondisi perubahan iklim yang sudah terjadi. Jadi misalnya kalau yang pertama yang sifatnya antisipatif kita mungkin mengurangi emisi karbon, tapi yang tadi yang adaptasi itu adalah edukasi, merubah lifestyle masyarakat supaya terbiasa. Katakanlah kita terbiasa pakai kertas misalnya, sekarang harus terbiasa dengan digital. Kemudian kalau kita bicara kendaraan, ya sudah harus lebih eco-friendly lah. Okay. Apakah itu mobil listrik atau lebih sering pakai sepeda misalnya atau jalan kaki. Jadi itu dua hal yang nanti pembiayaan itu akan dikhususkan ke dua hal tersebut. Nah ini sangat penting karena kalau kita lihat kebutuhan atau gap pendanaan untuk memitigasi perubahan iklim cukup besar. Ada yang mengatakan angkanya 41 triliun, ada 31 triliun US dollars. Ada yang mengatakan satu angka mengatakan 100 miliar dolar dibutuhkan setahun di seluruh dunia untuk bisa kita meredam. Karena kalau kita biarkan aktivitas seperti sekarang, 2100 diprediksi peningkatan suhu itu bisa lebih dari 2 derajat Celcius. Padahal target PBB itu 1,5 2100. Bayangkan kalau kita sekarang misalnya suhu biasa di Jakarta misalnya 32 ya. Nah kalau misalnya sudah 31,5 atau 32, bayangkan di tempat-tempat lebih panas. Bisa 41 atau karena 2% peningkatan suhu itu yang di kutub akan meleleh. Dan banyak hal lain akan terjadi, peningkatan paras air laut dan seterusnya. Jadi ini yang kita harus lihat peran lembaga keuangan yang semakin sentral di sini. Karena dana cukup besar yang dibutuhkan, sementara kemampuan dunia, kemampuan lembaga multilateral, kemampuan pemerintah itu terbatas gitu, dari sisi anggaran. Kita lihat saja APBN kita gitu, berapa yang sudah dialokasikan untuk ini gitu. Jadi peran swasta, apalagi lembaga keuangan sangat penting, sangat sentral di sini. Dan memang tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus semuanya ikut turun tangan lah. Nah terus kalau relevansinya antara sektor keuangan dengan menekan tadi ya, menekan dampak dari perubahan iklim sendiri bisa sejauh mana sih? Mungkin terutama juga kalau di sektor syariah. Jadi ketika bank atau lembaga keuangan konvensional syariah berpartisipasi, dia bisa menekan dari banyak hal, minimal 3 hal ya. Salah satunya lah, katakanlah dia bisa mengalihkan atau diversifikasi pembiayaan mereka atau kredit mereka ke sektor-sektor yang ramah lingkungan tadi. Apakah mitigasi atau adaptasi sifatnya atau mitigasi. Jadi dia bisa mengurangi exposure kredit dia, lending dia ke hal-hal yang lebih green misalnya. Jadi ini peran yang sangat sentral bagi lembaga keuangan. Jadi dia punya daya, karena kan lembaga keuangan adalah katalis pembangunan, katalis aktivitas ekonomi. Kalau aktivitasnya dibiarkan disupport oleh bank atau lembaga keuangan ke hal-hal yang mengurangi tadi, menipiskan lapisan ozon, maka ya kita membiarkan climate change terjadi gitu. Jadi ini sangat sentral. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah juga punya peran yang sama gitu. Sebagai bagian dari planet bumi kita harus partisipasi, nggak bisa duduk diam saja gitu. Berarti sudah sejauh mana yang dilakukan atau
selain tadi ya mengalihkan kreditnya ke yang antara mitigasi dan juga antisipasi, apalagi yang bisa dilakukan sebenarnya dari sektor syariah? Ya, jadi kalau kita lihat lembaga keuangan dia lembaga yang berbasis nilai, value based institution. Dan kalau kita lihat climate change adalah movement yang berbasis nilai juga gitu. Kita peduli lingkungan, memang dia sains juga. Ada sains yang mengatakan kita harus berbuat sesuatu supaya bumi tidak semakin memanas. Tapi dia juga ada syarat nilai gitu. Nah, kalau lembaga keuangan yang syarat nilai tidak mensupport movement atau aktivitas planet yang juga syarat nilai, ya something is wrong gitu. Jadi kita harus berpartisipasi aktif untuk lembaga keuangan harus dorong untuk menjadi di garda terdepan. Championing the climate itu adalah hal yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, yang bisa dilakukan mungkin ada 3 hal. Pertama, di sisi pembiayaan. Memang kalau kita lihat secara global, lembaga keuangan syariah khususnya yang besar-besar ya, adanya di GCC, di Timur Tengah gitu. Dan mereka kan mayoritas aktivitas ekonomi disupport oleh minyak fosil yang memang sebagaimana mengatakan ya tidak masih bukan black energy, tapi tidak bisa dinafikan bahwa lembaga keuangan syariah global itu terekspos kepada fossil fuel ekonomi. Nah, dia harus mulai diversifikasi. Begitu juga di Indonesia, dia harus diversifikasi. Kalau misalnya kita terekspos ke batubara misalnya, kita harus lebih mengurangi lah portfolionya gitu. Yang kedua, lembaga itu sendiri harus juga mengadopsi gaya-gaya atau bisnis proses yang lebih green. Apakah dia mengurangi emisi karbon dengan cara mengurangi penggunaan kertas, ataupun dia ada inisiatif-inisiatif lain ya di secara operasional, misalnya apakah sumber listrik kantornya itu masih pakai diesel misalnya. Dia harus mulai beralih ke yang panel surya misalnya, yang lebih green. Yang ketiga, dia ada social responsibility. Jadi ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Apakah itu dengan mensupport ada misalnya program khusus untuk pembelian mobil EV misalnya, mobil listrik, atau ada kampanye-kampanye yang dilakukan secara masif. Karena bank punya presence yang sangat dalam di seluruh pelosok negeri. Jadi punya peran yang sangat besar untuk kampanye, untuk edukasi masyarakat, dan juga merubah gaya hidup kita gitu. Jadi bagian dari adaptasi dengan perubahan iklim. Memaksimalkan peran perbankan yang begitu dekat dengan masyarakat untuk melakukan edukasi dan juga sosialisasi. Nah, apa saja yang sudah secara real dilakukan oleh BSI? Kita bahas sesaat lagi, tetap di Kompas Bisnis. Masih membahas soal climate finance bersama dengan Head of BSI Institute, Dr. Lukian Tamani. Pak Lukian, kita lanjutkan lagi. Tadi kalau BSI sendiri soal menekan dampak perubahan iklim dan juga climate finance tadi ya, apa saja yang sudah dilakukan BSI sih? Oke, baik. Tadi saya sebutkan 3 hal ya. Nah, BSI juga sama. Jadi yang pertama dalam hal portfolio pembiayaan. Jadi kita sebenarnya selain mengurangi exposure ke yang tidak sustainable, kita harus meningkatkan yang sustainable. Nah, kita kalau di tahun lalu 2023 sampai September kita sudah menyalurkan untuk yang sektor sustainable tadi sampai 53 triliun dari sisi pembiayaan kita. Itu masuk ke UMKM, karena sektor UMKM juga sebagian besar mensupport aspek sosial dari perekonomian. Kemudian kita masuk juga ke renewable energy. Salah satunya misalnya geothermal. Kemudian juga sustainable agriculture seperti sawit, tapi yang sudah sertifikasi sustainable. Itu di sisi portfolio pembiayaan kita berusaha mendorong pembiayaan kita semakin meningkat tahun per tahun untuk sektor-sektor sustainable ini. Yang kedua, di sisi operasional kita, apakah kita sudah menerapkan green business model misalnya. Salah satunya kita lakukan adalah ada beberapa kantor jaringan kita yang sudah dipasang panel surya. Jadi supaya listrik yang dipakai itu adalah yang sustainable. Yang kedua, operasional karyawan yang teman-teman yang di lapangan yang harus ke nasabah pakai kendaraan listrik, motor listrik misalnya. Kemudian juga dari sisi green building. Kita kantor baru di Aceh, kantor wilayah regional Aceh, regional office di Aceh adalah green building, sudah sertifikasi. Juga kantor pusat BSI nanti yang sedang dibangun juga harapannya bisa green certified. Nah, itu adalah inisiatif di operasional kita. Kemudian yang ketiga, di aspek hubungan kita dengan masyarakat. Kita yang mungkin inisiatif yang sebagian orang sudah melihat di mal-mal di Jabodetabek atau Jawa Timur dan Bali adalah reverse vending machine. Jadi teman-teman bisa ada botol plastik minum yang sudah selesai dipakai, ditaruh ke mesin tersebut, dia akan merecycle dan nanti dapat poin.
Jadi reverse vending machine ini ada 50-an, dan ini menjadi alat kita untuk mengkampanyekan sustainability ataupun green activities, green lifestyle kepada masyarakat. Jadi 3 hal ini yang sudah kita lakukan. Oke, dari kebijakan, kemudian juga dari operasional sampai nilai ya Pak, itu yang dilakukan oleh BSI. Tetapi kan untuk menerapkan climate finance ini butuh kesiapan dari semua sektor, termasuk juga industri. Nah kalau kesiapan industrinya sendiri atau dari kacamata mereka, responnya terhadap climate finance ini gimana sih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman industri, mitra bisnis kita di perbankan atau di lembaga keuangan, dia melihat ini sebagai salah satu mungkin alternatif pendanaan. Karena selama ini mungkin dia hanya pendanaan yang berbasis ya komersial saja. Tapi ada nilai tambah, ada requirement dari investor misalnya ataupun dari financier lembaga keuangan yang mengharuskan si nasabah ini, si klien ini untuk peduli juga lingkungan. Dan ini sudah terbukti sebenarnya. Misalnya ada beberapa waktu yang lalu ada investor luar yang sangat powerful meminta lembaga keuangan besar di Indonesia untuk mulai peduli kepada lingkungan. Jadi ini juga terjadi di kita. Jadi kita harus mengkampanyekan hal yang baik ini kepada nasabah kita atau klien kita. Dan kalau saya lihat sih ada kesesuaian nilai. Jadi kalau misalnya transaksi perbankan komersial kan yang di si nasabah atau katakanlah si pembeli ya, dia pengen yang murah misalnya, si penjual pengen yang mahal ya. Jadi values-nya berbeda. Tapi kalau kita bicara climate financing, ada alignment of values. Jadi si bank, si nasabah itu punya nilai yang sama. Kesamaan nilai. Nilainya adalah menjaga bumi ini jangan sampai lebih panas atau menjaga bumi tetap bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Jadi kesesuaian nilai ini adalah hal yang bisa menyatukan mungkin dua kutub yang berbeda, penjual, pembeli, si bank dengan si industrinya. Jadi ini hal yang menarik sesungguhnya. Oke, dan benang merahnya adalah nilai yang sama tadi ya, menarik sekali. Nah kalau berbicara soal sektor keuangan syariah dalam climate finance, peluangnya apa, tantangannya apa Pak? Peluang, oke, baik. Kalau kita lihat peluang sebenarnya seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa gap pendanaan untuk memastikan bumi ini tidak lebih panas, itu cukup besar. Dan nggak mungkin pemerintah sendiri, nggak mungkin Bank Dunia, lembaga multilateral itu sendiri. Atau mengharapkan bantuan donor asing saja nggak bisa. Jadi ada aktivitas atau ada keberpihakan, ada partisipasi swasta, termasuk lembaga keuangan. Dan kalau kita lihat secara komersial, nilai komersial dari transisi energi misalnya, itu cukup besar. Katakanlah misalnya pembangkit listrik kita mau diganti dari yang berbasis batu bara ke berbasis yang renewable, ramah lingkungan. Itu kan ada nilai bisnis yang cukup besar. Dan itu adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Nah itu dari sisi opportunity-nya. Jadi saya pikir sangat besar. Jadi bukan hanya di sisi energi saja, tapi misalnya mobil listrik. Itu adalah ekosistem yang sedang dibangun di Republik ini. Dan ini butuh pembiayaan di sisi hulu ke hilirnya. Kita hilirisasi nikel misalnya itu adalah bagian dari ekosistem EV tersebut. Kemudian pabriknya, kemudian konsumernya gitu. Jadi sangat luas spektrum bisnis di sisi sustainable ini gitu. Kalau tantangannya tadi Pak? Nah tantangannya adalah edukasi salah satunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara dengan industri pun, kalaupun kita bicara di alignment of values, mungkin tidak semuanya. Mungkin masih sedikit, masih sebagian, masih banyak yang lain mungkin masih business as usual. Nah OJK sudah untuk regulasi sektor pasar modal sudah ada taksonomi hijau. Ini adalah hal yang baik bagi kita di industri bahwa ada kejelasan, ada arah yang jelas di regulator. Nah, pemerintah juga sudah banyak inisiatif sebenarnya. Jadi, inisiatif untuk berbagai elemen masyarakat untuk semakin aware, semakin mengadopsi, mengembrace gaya hidup hijau ini. Jadi, regulasi, kemudian partisipasi semua pihak, edukasi, ini adalah hal yang kita harus lakukan bersama. Karena pemahaman yang masih rendah itu adalah tantangan terbesar. Oke. Tapi apakah di tahun 2024 ini akan jadi apakah lebih banyak tantangannya atau mungkin peluangnya? Apakah lebih mudah untuk mencapai masyarakat di tahun 2024 ini kan juga sudah semakin mereka bisa mengakses informasi dengan lebih mudah. Gimana pandangannya? Ya, kalau tahun ini sebenarnya kalau kita lihat COP Conference of Parties 2023 yang lalu ya di Dubai COP28, salah satu resolusinya dalam UAE Consensus adalah bahwa tahun ini kita harus bergerak, kita harus ada aksi khusus, aksi yang lebih besar ya untuk menangani climate change ini. Jadi sudah ada efforts yang secara global, ada kampanye yang secara global, ini mungkin akan masuk juga ke kita. Jadi misalnya majalah Time di awal tahun menyebutkan bahwa tahun 2024 adalah tahun climate finance, climate change. Jadi kita memang
kampanye global itu sudah mulai berjalan setelah pasca COP28. Nah, di Indonesia saya rasa juga akan ke arah adopsi yang lebih luas, kampanye yang lebih luas untuk lifestyle yang lebih sustainable. Oke. Jadi tahun yang baik untuk climate. Untuk perubahan iklim ini adalah Iya. tahun yang baik ya tadi, karena banyak sekali dampak yang harus kita kurangi untuk Persis. yang masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk Indonesia tapi sama-sama bumi ya, benang merahnya dengan mencari nilai yang sama. Baik, terima kasih Head of BSI Institute Dr. Lukian Tamani, terima kasih banyak Pak. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda.